الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود يهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو شجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الخرقد فإنه من شجر اليهود. Hadis rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ini setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya kepada kita semua dengan hujan yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Ayyuhal ikhwah, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin bahwa hakikat daripada Dajjal itu adalah nisbi. Kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal, pengaruh yang dilemparkan oleh Dajjal kepada manusia ini adalah mereka nisbi kekuatannya. Bahkan kehampaan atau kekosongan kekuatan yang dimiliki Dajjal itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan diri Dajjal itu sendiri dengan kebutaannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada Dajjal mampu menyembuhkan orang buta, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu hakikat penghinaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kenapa Dajjal, nama Ad-Dajjal tidak ada dalam Al-Qur'an. Para mufassir menjelaskan hal ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghinakan Dajjal itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu menyebutkan Al-Qur'an itu dengan simbol, dengan kalimat An-Nas. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dajjal itu tidak lebih daripada manusia, sebagaimana manusia biasa diberikan Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kelebihan dan ada yang diberi kekurangan. Itulah Dajjal. Hakikat Dajjal sebenarnya. Artinya kekuatan Dajjal
yang digambarkan memang sebagai fitnah akhir zaman terbesar dari umat Muhammad SAW itu di depan iman nisbi. Kekuatan Dajjal di depan keimanan seorang mukmin, maka hakikat fitnah itu adalah nisbi, nggak ada pengaruhnya. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak berpengaruh fitnah Dajjal itu pada seorang mukmin. Maka siapa saja yang bisa membebaskan dirinya dari fitnah pengikutnya Dajjal di masa fitnah Duhaimah, di masa fitnah Immatun Mudillin, maka dia akan bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal. Dan fitnahnya Dajjal sendiri adalah nisbi di hadapan iman. Jadi orang mukmin itu memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali radhiyallahu an, dia memberikan satu perkataan, barang siapa yang mengarahkan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menundukkan seluruh makhluknya kepada dia. Makhluknya takut kepada dia. Bahkan setan pun takut terhadap Umar bin Khattab. Iblis laknatullah alaih itu takut ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang dia mengarahkan perasaan takutnya kepada makhluk, maka selain Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan merasa senantiasa takut terhadap semuanya. Semuanya takut. Ada yang sifatnya yang jinia gitu ya, takut. Demit-demit takut. Sendirian di rumah takut. Pokoknya hal begitu takut. Kepada yang sifatnya wujud juga takut. Takut kepada kekafiran, takut kepada kemiskinan, takut kepada fitnahnya dunia. Semuanya takut kehidupannya. Serba dihinggapi perasaan khawatir dan khauf. Dan ini adalah penyakit. Makanya tidaklah menghinggapi seorang manusia perasaan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena memang di dalam dirinya ada faktor yang dikatakan para ulama ada al-syirik. Jadi kalau kita membebaskan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, maka seluruh yang menakut-nakuti kita tidak akan memberikan ketakutan kepada kita. Kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita menghadapi fitnahnya Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu semacam hanya sebentuk ujian. Fitnah itu makna asalnya kan ujian, imtihan. Menguji kadar keimanan seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi ya, am hasibtum an tadkhulul jannata, apa kamu ngira kamu hendak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'tikum matsal ladzina khalau min qablikum, sebelum padahal kamu belum ditimpa kesusahan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang umat Muhammad, sebelum umat Muhammad itu orang-orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam rangka mempertahankan imannya juga dipotong, dibelah menjadi dua, dan dia bersabar dalam keimanannya. Ada yang dilemparkan ke dalam parit yang dibakar, Ashabul Ukhdud. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam sebuah api unggun yang sangat besar. Dia bersabar. Tapi semuanya itu ujungnya adalah keselamatan. Ujian iman. Masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Sedang kalian belum merasakan al-ba'sa, kesulitan-kesulitan, wadh-dharra' wa zulzilu, dan guncangan-guncangan iman yang luar biasa. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hu. Sehingga para ar-rasul Nabi Muhammad SAW dan alladzina amanu bersama mereka para sahabatnya dan Abu Bakar mengatakan ketika di Gua Hira, mata
nasrullah. Sehingga orang mukmin itu ketika menghadapi guncangan, mesti ujung-ujungnya dia akan berharap, timbul harapan. Harapannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, niscaya kita akan sangat kecewa. Tetapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Senantiasa akan melindungi orang-orang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi orang-orang mukmin. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Dan dalam menyelesaikan fitnah Dajjal ini, kita tahu bahwa Dajjal itu fitnahnya tidak lebih hanya hidup dalam waktu kurun 40 hari saja. Kalau kita selamat daripadanya, maka kata dalam hadis yang sahih dijelaskan, ketika kita selamat dari fitnah Dajjal, sungguh pasti kita akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada fitnah yang bisa memfitnah mukmin yang selamat daripada fitnah Dajjal. Bertahan, bersabar dalam keimanan selama 40 hari akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya Allah Subhanahu. Jadi intinya memang istiqomah, intinya adalah sabar, dan tidak bisa sabar kecuali dengan keyakinan, dan tidak bisa yakin kecuali dengan sabar. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, terserah kalian mau mengendarai di mana di antara dua kuda keyakinan atau kuda kesabaran, karena duanya pasti akan dapat. Tidak bisa yakin kecuali dengan kesabaran, dan tidak bisa sabar kecuali dengan keyakinan. Yakin itu bil ilmi, ya kan? Bukan bil dhon. Yakin itu dengan ilmu. Ilmunya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan prasangka. Kalau kita yakin dengan ilmu, maka insya Allah kita bisa bersabar. Tapi tanpa kesabaran, tidak akan mungkin bisa menimbulkan keyakinan. Sabar saja kita masih diuji, coba. Kadang-kadang sabar itu di awal. Kalau kita mau ambil termin waktu 3 hari, 40 hari dalam masa Dajjal, sabar bisa bersabar di 10 hari pertama. 10 hari kedua semakin sulit keadaannya. Temenan dah ini. Bisikan syaitan, bisikan nafsu, bisa sabar enggak ini? Minggu ketiga, 10 hari ketiga tambah lagi bisikannya lebih, kok tambah entek kaum muslimin, kok tambah keruh kondisi kaum muslimin di Indonesia kan begitu. Nyata enggak ini? Nyata. Kita bisa istiqomah di jalan Allah apa enggak ini? Atau kita akan mengambil jalan-jalan lain selain jalannya Allah Subhanahu wa taala? Bisa bersabar gak ya? Karena memang di waktu-waktu ujung mendapati kemenangan itu zalazilnya, zilzalan itu akan terjadi, goncangannya semakin kuat, fitnahnya semakin tajam. Tapi puncak kedzaliman itu terjadi, maka itu sesungguhnya adalah awal daripada the turning point. Saatnya dia akan hancur. Kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Allah akan mewujudkan janji-janjinya. Disitulah letak kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak bisa dikatakan dengan waktu, tetapi kesabaran itu tetap istiqomah di jalan yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadiannya, apa kita bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Selesai kan? Antum menang ini apa? Menang itu dalam bahasa din, dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala dua saja. Di dunia atau diberikan kemenangan, atau di akhirat kita didapatkan surga. Dan intinya juga satu, kita masuk dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup dimenangkan,
dengan tamkin, dengan futuhat. Yang sudah meninggal mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan. Apa artinya sebuah kemenangan yang tidak tidak membuat syariat Allah Subhanahu wa taala berjaya? Kejayaan itu adalah berdirinya atau berjayanya syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kita dalam keadaan dimatikan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan. Begitu pula dengan masalah Dajjal ini. Ini saya karena ini kajian terakhir tentang masalah Dajjal. Inti Dajjal itu seperti ini. Imma kita bisa bersabar dan istiqomah untuk tetap berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan mati sebagai syuhada. Karena menghadapi fitnah Dajjal seperti itu nanti ujungnya. Kaum muslimin itu akan dikepung oleh Dajjal. Seluruh kekuatan Dajjal akan mengepung kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam kisah perang Ahzab itu, hunalikal tubliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan sadida. Jadi keadaan Ahzab itu hampir sama dengan keadaan pengepungan Dajjal. Seluruh kaum muslimin dikepung dalam satu tempat. Digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam hadis-hadis yang panjang menjelaskan tentang peperangan itu, kaum muslimin itu sangat payah. Sudah kondisi pacak telik, dikepung, mencari makan susah. Sangat payah kondisinya. Sedang kekuatan Dajjal waktu itu dominan. Kalau sekarang ini masih mending, masih ada yang ngaku munafik ya, masih bajunya muslim ya, ada fasikin bajunya muslim. Zaman itu nggak ada, semua jadi pasukan Dajjal. Mereka sudah bajunya sudah menjadi pasukannya Dajjal. Sudah keluar dari barisan orang-orang beriman. Dan memang saat itu memang terjadi dua kubu yang jelas, kubu orang mukmin dan kubu orang pasukannya. Ketika itu terjadi, ya, maka Allah jelaskan, gambarkan perbuatan orang-orang beriman dengan perbuatan orang-orang munafikin dan fasikin. Bagaimana perbedaannya? Wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik mendapati kondisi yang sangat menggoncangkan jiwa itu, maka mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali hanya ghurur, kecuali hanya ghurur itu kisah-kisah, dongengan saja, cerita, cuman cerita saja, penghibur hati. Nyatanya nggak unang gitu, nyatanya kita tertindas. Begitu, sehingga membuat mereka berbalik menjadi pasukannya orang-orang bagian dari orang-orang. Namun berbeda dengan orang mukmin. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Berbeda 180 derajat dengan orang-orang beriman. Ketika mereka mendapat keguncangan itu, mereka mengatakan, hadza, inilah apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Justru keadaan yang mengguncangkan jiwa itu bagi orang mukmin membuat mereka semakin yakin, semakin beriman, dan semakin menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang satu perbedaan yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa membedakan kecuali adalah kadar iman. Ayo ikhwah rahimakumullah,
Dalam kasus ini saya ingin gambarkan juga, maksudnya begini. Jadi Dajjal dengan pasukannya segala bentuknya, dari mulai juga manusianya maupun alam yang bisa diistidrak oleh kemampuannya Dajjal dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kemampuan Dajjal menggerakkan seluruh syaitan dan jin, ya. Itu untuk memfitnah kaum muslimin, memfitnah manusia. Jadi antum bisa bayangkan saat itu kegoncangannya begitu. Tetapi di balik itu juga Allah gambarkan juga, kalau Dajjal dengan kemampuannya begitu, Allah punya kemampuan yang lebih besar juga. Nanti saatnya Allah juga akan menggerakkan seluruh alam untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Tinggal dibandingkan mana kekuatan Allah atau kekuatan Dajjal. Bahasa orang Surabaya, lek-lekan begitulah. Iya kan? Iya, itu pertempuran itu memang lek-lekan begitu. Tapi Dajjal dengan segala fata morgana yang ada pada dirinya, kenisbian yang ada, kekuatan yang ada pada dirinya, lari kan begitu. Lari. Meskipun dia mengatakan dia adalah Rabbul Alamin, mati. Tapi dia lari di hadapan seorang makhluk hamba Allah dan Nabi Allah, Isa alaihi salam. Ikhwan rahimakumullah, memang saat itu, saat terjadi pertempuran dengan Dajjal itu, kaum muslimin sangat digoncangkan, ya. Tetapi kondisi kaum muslimin yang terjepit itu sudah hampir pasrah begitu. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita harus memerangi. Dan dia merasa yakin tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran kecuali memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Karena pasukan-pasukan yang dikirimkan oleh kaum muslimin itu menghadapi banter Dajjal enggak balik. Enggak kembali. Ketika mereka masuk Multaqal Bahrain di Irak, kaum muslimin mengirimkan pasukan, hilang, enggak balik sebagian kaum muslimin. Ketika di Al-Hira, enggak balik juga begitu, sama. Kemudian di Syam, dicoba lagi, juga nggak balik juga. Yang terakhir kan di Baitul Maqdis itu. Sudah mereka berbaiat mati, bahasa begitu. Bisa terakhir, di pasukan terakhir ini sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menolong mereka, mengukuhkan kekuatan kaum muslimin. Sehingga dalam hadisnya Ibnu Umar itu dikatakan dengan lafaz tuqatilukumul yahud fatusallatuna alaihim. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi dan kalian akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai mereka. Jadi Allah yang memberikan kekuatan. Dengan apa? Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari hadis ini tadi saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa nanti Yahudi itu dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon, bahkan dinding-dinding rumah. Bersembunyi. Tetapi dinding al-haid, kemudian as-sajar, batu-batu yang dibuat terlindung oleh mereka, kemudian pohon-pohon yang, kemudian wal-hajar dan batu-batu yang dibuat perlindungan oleh mereka bersuara. Ibnu Hajar mengatakan ini hakikat bersuara, memanggil orang-orang mukmin, ya mukmin, ya muslim. Hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu. Ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Kemarilah kalian, bunuhlah mereka. Jadi semua makhluk Allah berbicara dalam memberikan pertolongan wala kepada orang-orang beriman, berupa menyingkap persembunyian orang-orang yang di saat itu kita harus yakin bahwa benda-benda mati pun berbicara.
Nah, ini kalau tidak yakin juga akan mentakwilkan luar biasa ini. Ada seorang ustadz di Indonesia ini mentakwil al-hajar itu komunisme, as-sajar itu liberal. Jadi orang-orang liberalis dan orang-orang komunisme. Mereka akan juga suatu saat akan berbicara untuk memerangi orang-orang Yahudi. Itu takwil, ya kan? Gitu. Tapi ini Ibnu Hajar mengatakan ini hakikat. Ayo al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang jalan ceritanya, jalan cerita peperangan itu. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah ketika saat sholat gerhana matahari. Khutbah dalam sholat gerhana. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguh dia, yakni Dajjal itu akan menguasai bumi semuanya kecuali Al-Haram dan Baitul Maqdis, yakni Baitul Madinah dan Mekah serta Baitul Maqdis. Lantas mereka diguncangkan dengan gempa yang sangat dahsyat. Jadi ketika terjadi pengepungan itu, kaum muslimin diguncang dengan zilzal. 3 kali zilzal, gempa yang luar biasa. Sudah dikepung, masih digoncangkan dengan gempa bumi. Bagaimana kondisi yang bisa kita rasakan? Kita aja merasakan hari kemarin Cianjur itu kayak gitu, kepanikannya kalau antum lihat klip-klip video yang beredar itu kan, kepanikan mereka. Apalagi ini di tengah kesusahan mereka masih diguncangkan gempa. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Suci membinasakan Dajjal bersamaan-taranya hingga meskipun mereka bersembunyi di balik pohon. Pohon tersebut memanggil, ya mukmin, ya muslim, ini ada orang Yahudi atau orang kafir, kemarilah, bunuhlah dia. Rasulullah SAW bersabda, hal ini tidak akan terjadi hingga kalian melihat perkara-perkara yang muncak pada kalian dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian pernah menghabarkan kepada kalian tentang masalah ini? Sampai hingga gunung-gunung pun bergeser dari letak posisinya. Seperti sekarang ini, apa istilahnya itu? Likuifaksi, bahasanya begitulah. Posisi bumi ini bergeser. Gunung-gunung itu bergeser di tempatnya. Jadi kalau ada hari ini terjadi seperti itu, saya yakin semua itu mesti ada prolognya. Zaman kemunculan Dajjal itu diawali dengan apa? Banyaknya zalazil, banyaknya gempa bumi. Dan gempa buminya bukan 2, sekali Richter, tapi memang di atas 5, 6, 7, 8. Terus ini kemarin aja bersamaan dengan Cianjur itu terjadi 3 gempa bersamaan. Indonesia, Cianjur, kemudian Kepulauan Solomon, kemudian satu lagi di daerah Afrika. Jadi bersamaan. Buminya sudah bosan melihat kepongahan manusia. Tapi katanya Allah Subhanahu wa taala, isbir, sabar. Bumi itu taatnya kepada Allah secara terpaksa kan gitu. Jadi sabar. Karena setiap maksiat yang dilakukan hamba Allah di atas punggungnya bumi, ini bumi itu seperti dikei gitu, seperti disulut oleh api mestinya. Sakit. Bumi ini makhluk Allah, bisa merasakan itu. Setiap kita maksiat di punggungnya bumi merasakan itu. Tetapi Allah menyabarkan bumi. Kalau enggak, kalau bumi punggungnya gerak gini aja sudah kayak gini. Binasa gitu. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, wa yub'atsullahu ma'ahu syayatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Dajjal itu bersama para setan. Setan-setan ini mengikuti Dajjal. Tukalliman nasa wa ma'ahu fitnatun 'azimatun.
Kemudian setan-setan ini berbicara kepada manusia. Jadi sebelum Dajjal datang itu setannya sudah datang masuk kampung dulu. Program pencitraan. Ya kan begitu kan? Berbicara kepada manusia dengan membawa fitnah yang sangat luar biasa. Menyebarkan apa intinya? Menyebarkan mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah Rob. Karena apa? Karena Dajjal itu digambarkan oleh setan-setan ini ya'murus sama'u fatumtiru fi ma yaran nas. Dajjal itu setan-setan itu menggambarkan kepada manusia bahwa Dajjal ini mampu menurunkan hujan dari langit yang secara dohir bisa dilihat oleh manusia. Wa yaqtulun nafsan, membunuh manusia, tsumma yuhyiha, kemudian menghidupkannya kembali. Tampakkan, diceritakan. Jadi ada bahasanya apa itu? Dongengan itu disampaikan terus kepada manusia seluruhnya yang dilewati oleh pasukannya berupa setan-setan ini. Dan itu ditampakkan secara dohir di hadapan manusia. Membunuh manusia, bisa kemudian menghidupkannya kembali, turun hujan. Kemudian ketika Dajjal itu masuk kampung itu disuruh ikut Dajjal, nggak mau, ditinggal sama Dajjal, kering kerontang, hartanya habis, tinggal ujiannya iman. Apa dia tetap beriman istiqomah, bersabar, atau dia akan tergoda oleh fitnah Dajjal, ikut bersama Dajjal. Begitu pula ketika masuk satu kampung, kemudian kampung tersebut mau mentaati Dajjal, mengikuti Dajjal sebagai Rob, maka kampung itu jadi subur. Sejarah dohir bisa dirasakan oleh mereka. Fitnahnya fitnatun azimatun. Kemudian setan itu mengatakan setelah menampakkan itu, wa yaqulu ayuhan nas hal yaf'alu mithlu hadza illa rabb. Wahai manusia, tidak ada sesuatu yang mampu melakukan ini dan itu tadi kecuali dia adalah sungguhnya adalah Tuhan mempunyai sifat-sifat menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan. Ya kan? Itu kan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disampaikan kepada manusia, fayafirul muslimuna ilal jabalid dukhan. Kaum muslimin yang masih istiqomah, yang mendengar fitnah ini, setan-setan sudah masuk kampung tadi, ya, mereka pun segera lari, mundur sampai mereka mengungsi ke Jabalud Dukhan. Gunung yang dikatakan Gunung Dukhan. Gunung Dukhan ini nama lainnya adalah Ilya. Nama lain Ilya adalah Baitul Maqdis. Yang berada di Syam, yang mereka Gunung Dukhannya ada di Syam, yakni Baitul Maqdis. Fayatihim fayuhasiruhum fayastaddu khisaruhum. Kemudian Dajjal dan pasukannya itu mengepung mereka, orang-orang muslim yang di Baitul Maqdis tadi, dengan pengepungan yang sangat luar biasa. Wa yajhaduhum juhdan syadidan, sehingga membuat mereka orang-orang mukmin ini sangat kepayahan. Tsumma yanzilu Isa bin Maryam fayunadi minas sahari fayaqul ya ayuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzdzab al khabith. Kemudian ketika waktu subuh sahar, Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertahan di Baitul Maqdis ketika mau mengadakan sholat subuh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada mereka yang bertahan di Baitul Maqdis tadi, ayuhan nas, ya orang-orang beriman saat itu, ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzdzabul khabith. Apa yang menahan kalian untuk bertahan di sini, tidak menyerang pasukannya Dajjal dan pasukannya. Secara logis, seorang komandan itu ketika mengirimkan pasukannya kalah-kalah mestinya dia akan
mempertahankan pasukannya, sisa pasukan akan dipertahankan. Itu lazim. Kecuali ketika sudah sangat sudah kepepet, sudah selesai terakhir. Ima dia mau menyerah, wa ima atau dia akan perang bubat, misalnya perang terakhir kan begitu kan. Itu logis dilakukan. Begitu pula Imam Mahdi dan pasukannya yang bertahan di Baitul Maqdis. Ketika sholat subuh itu semalam itu dia lagi goncang. Ini sudah terakhir ini. Dajjal sudah ngepung dengan kepungan yang luar biasa. Maka mereka pun malamnya berembuk, di hadisnya berikutnya nanti dijelaskan, digambarkan malam itu dia berembuk pasukan ini, kaum muslimin ini. Sudah, besok ba'da sholat subuh kita akan menyerang Dajjal. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi qadar Allah, ketika itu diambil keputusan, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala apa sebenarnya? Dari gambaran di sini. Istiqomah. Kalau kita sudah menyatakan keistiqomahan kita, Allah pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Dengan ini wujudnya Nabi Isa alaihissalam. Meskipun karena sebelumnya dia sudah mengambil satu keputusan. Sehingga Nabi Isa pun datang dengan mengatakan tadi, "Ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzdzabul khabith." Apa yang menahan kalian untuk memerangi mereka, Dajjal dan pasukannya yang buruk? Fayaqulun hadza rajulun jinni. Sungguhnya mereka itu manusia-manusia yang ada sifat jinia, jin. Kadzdzab itu maksudnya Dajjal itu mempunyai sifat-sifat jin. Yang secara lazim manusia kan enggak lazimnya manusia menghadapi situasi seperti itu kan memang sulit. Kalau perang dengan manusia kan ketok, perang dengan jin tidak ketok. Kecuali memang kita dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Fayan taliquna fa idahum bi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun akan bergerak bersama Nabi Isa AS. Ketika itu fatuqamus shalah fayuqalu lahu taqaddama ya ruhullah. Kemudian Nabi Isa AS, karena itu datangnya Nabi Isa itu di antara adzan dan iqamah, sedang sudah dibacakan iqamat tetapi belum dilaksanakan sholat, Nabi Isa turun. Maka Nabi Isa pun dipersilahkan oleh pasukan kaum muslimin saat itu untuk mengimami sholat subuh pasukan kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis. Tetapi kata Nabi Isa alaihissalam apa? Fayaqul la yataqaddama imamukum falyusalli bikum. Sungguh Allah memuliakan kalian ini dengan imam kalian sendiri. Jadi Nabi Isa pun jadi makmum, Imam Mahdi menjadi imam, mengimami Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin yang ada. Kemudian mereka sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh fa idza shalla salatus subhi kharaju ilaihi. Maka ketika selesai sholat subuh, mereka pun Nabi Isa alaihissalam bergerak untuk memerangi Dajjal. Qala fahina yarul kadzdzab yammasu kama yammasul mih. Ketika pintu Baitul Maqdis dibuka, Dajjal pasukannya sudah ada di depan Baitul Maqdis. Ketika Dajjal itu sudah menggambarkan kemenangannya atas kaum muslimin, wah ini sudah perang terakhir ini, mesti kalah ini. Begitu dibuka pintu Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis itu dibuka, tampak Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam. Di sini lagi ada ilmu. Kenapa? Dajjal laknatullah itu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang informasinya Nabi Isa di Baitul Maqdis. Kalau dia tahu nggak mungkin. Iya kan? Padahal dia tahu ilmu ini. Tapi dia terjebak. Begitu lihat Nabi Isa dibuka, Nabi Isa langsung dia leleh seperti lelehnya garam dengan air. Badannya itu langsung leleh. Tapi dia berusaha untuk lari. Jadi cahayanya Nabi Isa itu ketika dilihat oleh Dajjal, mereka melelehkan Dajjal. Maka dia lari. Klaim ketuhanannya Dajjal hilang. Kalau pasukan sudah melihat komandan perangnya sudah yang dia apalagi ini dengan membawa sifat ketuhanan, dibanggakan dengan sifat ketuhanan, kemudian bisa binasa begitu,
maka moral pasukan itu ada. Begitu melihat itu, semburat semua. Pasukan Dajjal dan pasukannya lari. Kemudian Nabi Isa pun tetap mengejar Dajjal. Meskipun dibiarkan, Dajjal tetap mati dengan kelelehannya itu. Tetapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Dajjal itu akan dibunuh oleh tombaknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengejar Dajjal, kemudian ditemukan di Baitul Lut, di depan Baitul Lut Dajjal pun ditombak dengan tombaknya Nabi Isa alaihissalam, dan matilah Dajjal. Maka saat itu seluruh pasukannya Dajjal menjadi tercerai-berai, lari sembunyi. Padahal banyak, sedang kaum muslimin sangat sedikit. Kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan illa bi'id. Berapa banyak pasukan kecil dari orang-orang beriman itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pasukan besarnya orang-orang kafir. Dan ini dalam sejarah terceritakan terus ini. Perang Yarmuk, ya kan? 30.000 banding 240.000. Kaum muslimin 30.000. Pasukan Yarmuknya itu orang Romawi 240.000. Perang Badar, ya kan? 1.000 banding 300. Terus itu begitu terus. Dan dalam sejarah begitu. Makanya Umar itu radhiyallahu anhu dia mengatakan apa? Kami nggak takut jumlah pasukan musuh dan kekuatan pasukan musuh. Yang kami takutkan apa? Maksiat di antara kalian. Jadi selama kita menjaga diri dari maksiat, pertolongan Allah itu pasti datang. Perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan kaum muslimin 300 dengan berapa? Dengan apa? Berapa ribu malaikat? Pertama 1.000, kemudian berikutnya menjadi 3.000 malaikat. Makanya kalau Anda melihat di Sirah Ibn Hisham itu dijelaskan. Jadi ketika kaum muslimin ini belum memedang mereka orang kafir itu sudah lehernya sudah putus, jempolnya sudah hilang. Siapa yang bunuh mereka? Malaikat-malaikat Allah, tentara-tentara Allah. Dan itu nyata, di mana-mana akan terjadi. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, maka seluruh pasukan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir bersembunyi di belakang pohon dan batu-batu dan haid dan dinding-dinding. Namun inna syajara wal hajara yunadi ya ruhullah. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, sungguhnya pohon-pohon dan batu-batu tadi mengatakan, ya yunadi, menyeru kepada Nabi Isa alaihissalam, ya ruhullah, hada yahudiyun, ini orang-orang Yahudi, fala yatruku mimman kana yatba'uhu ahadan illa qatalahu. Maka tidak tinggal dari mereka kecuali mereka pasti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan pasukan kaum muslimin. Kemudian di yang lain yang bersama hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa alaihissalam pertama turun itu di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih, dengan mengenakan 2 baju berwarna celup za'faran, warna kuningnya za'faran, bajunya itu kuning za'faran. Kemudian dia turunnya dengan posisinya beginilah kalau mau digambarkan, dia meletakkan kedua tangannya di pundaknya para malaikat, turun dari atas langit dunia, turun ke bumi. Bila ia menundukkan kepalanya, Nabi Isa ketika menundukkan kepala, maka keluar dari air, dari rambutnya ini, sela-sela rambutnya ini keluar netes air. Dan bila ia mengangkat kepalanya, maka tetesan tadi itu akan jatuh seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali pasti mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Bau za'faran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu bisa dibawa oleh orang ketika nampak. Pokoknya kelihatan bisa bau.
bau wanginya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut. Pintu Lut itu selatannya Baitul Maqdis. Lalu dia membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mendatangi satu kaum yang telah dijaga Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Kemudian ia mengusap wajah-wajah mereka. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang berlindung di Bukit Tur. Sebagian kan tadi di Baitul Maqdis, itu inti pasukannya. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang sisa-sisa tadi yang lari dari kejaran pasukannya Dajjal itu berlindung di Bukit Tur. Kemudian Nabi Isa memenuhi mereka dan mengusap wajah-wajah mereka. Setelah itu beliau mengatakan kepada mereka ini yang telah diusap tadi itu, dengan mengatakan tingkatan surga yang akan mereka tempati di kelak. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, sungguhnya aku telah mengeluarkan, setelah mengusap wajah-wajah mereka dan menghabarkan kepada mereka tempat-tempat mereka di surga, Allah memberikan wahyu kepada Nabi alaihissalam. Wahai Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada yang bisa memerangi mereka. Yakni apa? Ya'juj, Ma'juj. Jadi tidak ada makhluk manusia yang bisa memerangi golongan Ya'juj, Ma'juj. Enggak ada. Mesti akan biasa. Maka perintahnya Allah kepada Nabi Isa alaihissalam melalui wahyu tadi, karena itu bawalah hamba-hambaku berlindung di Bukit Tur Sina. Jadi seluruh pasukan kaum muslimin yang sisa tadi naik ke di atas Bukit Tur Sina. Jadi yang tidak ada di Bukit Tur Sina semuanya dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Setelah itu tadi kisahnya sendiri ya, Ya'juj Ma'juj setelah membunuh mereka semua manusia ini, subhanallah, Allah subhanahu melindungi mereka karena memang takdirnya tidak kelihatan. Yang ada di Bukit Tur Sina tidak kelihatan. Setelah makhluk manusia, Ya'juj Ma'juj juga manusia sebenarnya. Tapi setelah mereka melawan bangsa selain mereka, maka dia mengatakan, penduduk bumi sudah aku habiskan, mari kita memerangi penduduk langit. Bayangkan itu. Itu kadar kerusakan yang dibawa oleh Ya'juj Ma'juj. Tetapi bedanya dengan Dajjal, kalau Dajjal membuat seseorang menjadi murtad. Kalau Ya'juj Ma'juj tidak membuat menjadi orang murtad, tetapi mereka akan membunuh saja. Makanya bukan fitnahnya nggak besar, karena tidak akan merubah iman. Jadi kadar fitnah besar itu ukurannya bukan mati, tetapi ukurannya adalah hilangnya iman. Ini hadis Nawas bin Sam'an. Kemudian di hadis yang lain yang menjelaskan lebih detail lagi. Pertama, Dajjal itu alaihissalam, saya sampai jam berapa? 9:04 ya? Ya. Dari Utsman bin Abdul As, dia menjelaskan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin saat kemunculan Dajjal itu berada di 3 negeri. Jadi kan Dajjal pertama keluarkan dari Khurasan, kemudian dia bergerak menuju Syam melalui Iran. Ya, dia membawa pasukannya Yahudi, kemudian Bani Khuz, Bani Kirman, ya, orang-orang bangsa Turk, kemudian bergerak menuju Irak, memfitnah Irak. Ya ini Al-Multaqa Al-Bahrain. Jadi kaum muslimin itu posisinya ada 3 tempat dalam hadis ini. Pertama di negeri namanya Multaqa Al-Bahrain, yakni di daerah Irak, kemudian Al-Hirra, kemudian di daerah Syam. Al-Hirra itu dekat Khurasan, atau kalau sekarang ini bahasanya Golan, Syam, daerah Golan. Kemudian Syam, Baitul Maqdis. Jadi posisi kaum muslimin ketika Dajjal muncul itu berkumpul di situ. Lalu saat itu manusia digoncangkan dengan 3 kali gempa yang membuat mereka ketakutan. Kemudian muncul Dajjal di hadapan mereka dan membuat kerusakan dari arah timur dan barat di sekitar Syam, di Irak itu. Kemudian mereka akan
menemui penduduk Khawran Multaqa al-Bahrain. Kemudian penduduk negeri Multaqa al-Bahrain di Irak ini, ya, di daerah dekat perbatasan Yordan, itu menjadi pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mengatakan kita akan menguji dan melihatnya siapa sebenarnya dia. Tak balik. Ini pasukan yang enggak kembali. Kemudian yang kedua, kelompok yang bergabung dengan orang Arab dusun menyendiri ke arah bergabung ke kampung-kampung itu, uzlah. Kemudian yang ketiga, kelompoknya ini lari bergabung dengan negeri seberangnya, menghindar ke arah Al-Hira, ke arah Syam. Kemudian Dajjal datangi ke penduduk yang negeri kedua, Al-Hira. Sama juga kasusnya begitu. Ngirim sebagian pasukan lagi nggak balik, kemudian sebagian lari ke lembah-lembah, gabung bersama orang-orang badui di dusun-dusun itu untuk menyendiri maksudnya uzlah. Kemudian sebagian lagi juga lari menuju Baitul Maqdis. Yang ketiga sama. Sementara kaum muslimin menyingkir. Jadi yang ketiga itu, sementara kaum muslimin menyingkir ke daerah yang namanya Aqaba al-Afiq, ini Khawran itu, daerah Khawran di Baiti Golan itu. Mereka lantas membawa hewan ternak mereka. Namun hewan-hewan ternak mereka dirampas sehingga mereka pun ditimpa kelaparan dan kelelahan yang sangat. Sampai salah seorang dari mereka memanggang tali busurnya untuk sekedar bisa bertahan di. Jadi mereka terkepung yang tadi yang di Bukit Tur Sinai ini, lari ke Bukit Tur. Sampai untuk bertahan hidup dia harus memakan tali-tali busur. Tidak tahu saya, tali busurnya mungkin dari lemak-lemak mungkin, tidak tahu. Kalau dulu zaman Rasul memakan trompa-trompanya dimasak lagi ketika blokade orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Itu Bani Hashim makan trompa-trompa yang dipakai itu dimasak lagi, dimakan. Sama ini juga begitu. Ketika ini pengepungan oleh Dajjal dan pasukannya di Khawran ini, kaum muslimin itu memakan dari tali-tali busur mereka. Kemudian setelah beberapa saat mereka bertahan di Bukit Tur itu, dalam suasana seperti itu tiba-tiba ketika waktu sahur seseorang menyerukan, "Wahai sekalian manusia, keberuntungan telah mendatangi kalian." Dia 3 kali mengatakannya. Kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain yang ada di Bukit Tur itu, "Sungguh ini adalah suara dari orang yang sudah kenyang." Maksudnya apa? Ini pertolongan Allah sudah datang dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu turunlah Isa bin Maryam pada satu waktu salat fajar. Pemimpin mereka lantas berkata, "Wahai Rasulullah, maju dan salatlah." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sungguhnya umat ini adalah pemimpin sebagian untuk sebagian yang lainnya." Maksudnya Nabi Isa alaihissalam mundur menjadi makmum, tapi menempatkan Nabi Al-Mahdi alaihissalam menjadi imam. Kemudian Isa berkata, "Sungguhnya umat ini." Maka pemimpin mereka pun maju dan menunaikan sholat. Setelah mereka menunaikan sholat, Nabi Isa kemudian mengambil tombaknya dan pergi ke arah Dajjal. Kemudian dia meletakkan tombaknya di atas Dajjal. Ketika Dajjal melihat pun, ketika Dajjal melihat ia pun kemudian meleleh seperti dalam hadis ini seperti timah yang meleleh. Tadi seperti garam di tanah air. Sini dalam hadis ini seperti timah. Sehingga Isa pun kemudian menusukkan tombaknya di atas dadanya Dajjal di pintu Lut dan membunuhnya. Maka seluruh pasukan Dajjal pun terkalahkan pada hari itu dan tidak tersisa lagi sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk sembunyi kecuali tempat-tempat itu berbicara kepada kaum muslimin, "Ya muslim, ini orang kafir yang bersembunyi di belakangku, demikian pula batu." Ia akan berbicara, "Wahai mukmin, ini ada orang kafir di belakangku." Dalam hadis pertama itu, "Ya muslim, hadza yahudiyun khalfi." Ya kan? Dalam hadis yang pertama dijelaskan, hadis itu mengatakan sifatnya orang-orang Yahudi. Dalam hadis ini sifatnya orang-orang kafir. Para pensyarah hadis menjelaskan
maksudnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang sebenarnya Dajjal itu kan komponen pasukannya kan dari orang Yahudi dan orang-orang kafir juga dalamnya. Namun dalam hadis yang pertama disebut Yahudi karena memang kelompok elitnya Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika menyebutkan kelompok elit itu sudah menjadi bagian daripada seluruh pasukannya. Tapi dalam hadis kedua menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan Yahudi saja, tapi seluruh orang kafir yang berada di belakang Dajjal menjadi pasukan pengepungan di dalam Baitul Maqdis. Dan mereka juga akan bersembunyi di balik batu, dan batu pun akan berbicara untuk mengungkap keberadaan mereka, orang-orang kafir semuanya. Ini hikmahnya dari beberapa perbedaan teks hadis. Yang terakhir ini hadis terakhir. Kemudian ketika kaum muslimin dikepung oleh Dajjal, gitu ya, maka Syraik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa'inal Arab yauma idzin ya Rasulullah?" Qala hum yauma idzin qalil. Mereka saat itu sangat sedikit. Wujulluhum bi Baitul Maqdis. Wujulluhum, orang-orang mulia mereka. Jadi kelompok wujulluhum itu orang mulia, maksudnya kelompok utama mereka ada di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun soleh, dan imamnya adalah seorang laki-laki yang soleh, yakni Al-Mahdi. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha idz nazala alaihi Isa bin Maryam. Ketika mereka mau melaksanakan sholat subuh, maka ketika itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyilahkan Al-Mahdi untuk mengimami sholat mereka. Kemudian berkata Nabi Isa alaihissalam, "Iftahul bab." Setelah sholat selesai, "Iftahul bab." Bukalah pintu Masjidil Aqsa. Maka fayuftahu wara'ahu Dajjal. Ma'ahu sab'una alfan Yahudiyan kullahum dhu sayfin muhalla wasajin. Maka ketika dibuka pintu Baitul Maqdis, terlihatlah Dajjal bersama pasukannya sejumlah 70.000 orang-orang Yahudi yang semuanya menghunuskan pedangnya dengan yang berhias. Jadi pedangnya spesial gitu. Senjatanya memang spesial ini. Syai'ul muhalla. Pedangnya itu dihiasi dengan sesuatu yang membuat bagus. Ada yang mentakwilkan maksudnya muhalla di sini juga yang sangat tajam, bahasanya begitulah. Pokoknya spesial. Wasyaj, dan mereka menggunakan topi warna hijau. Fa idza nadhara ilaihi Dajjal dzabun kama yadhubul malh. Maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa, mereka akan Dajjal pun meleleh sebagaimana melelehnya al-milhun, filma, garam dalam air. Wa yantaliqu hariban, kemudian dia lari. Wa yaqulu Isa alaihissalam, "Inni li fika." Sungguh dia adalah milikku, takdirnya ada padaku, katanya Nabi Isa alaihissalam. Maka dikejar Nabi Isa, maka kemudian Nabi Isa pun menghadapinya inda babil Lut, di depan pintu Lut. Maka Nabi Isa pun menombakkan tombaknya. Fayahzumullahu al-yahud, maka Allah akan membinasakan orang-orang Yahud. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa an talaqallahu dzalika syai' la hajar wala syajar wala ha'id wala dabba illa al-kharqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sedikit pun orang Yahudi kecuali akan diperangi. Sampai mereka pun sembunyi di balik dinding, di balik batu, di balik pohon-pohon. Bahkan mereka bersembunyi di balik makhluk-makhluk Allah yang lainnya, pasti akan ditunjukkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kharqat, kecuali satu pohon namanya kharqat. Fa innaha min sajarihim, karena sungguhnya kharqat ini adalah pohonnya orang Yahudi. La tantiqu illa qala ya Abdullah ya Muslim hadza yahudiyyun fa ta'ala faqtul. Jadi orang Yahudi itu percaya 100% kepada pohon kharqat. Sekarang mereka kalau antum buka Google, antum buka bahasa Inggrisnya apa, Yayasan Kharqat. Begitu. Tulisan itu.
Mereka sekarang ini punya yayasan namanya Yayasan Horkot yang dia meminta sumbangan seluruh Yahudi di dunia untuk reboisasi Horkot di bumi Palestina. Orang Yahudinya ya yakin dengan Horkot, padahal yang bicarakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanam itu reboisasi pohon Horkot itu. Karena apa? Berdasarkan hadis ini, pohon Horkot ini yang akan melindungi Yahudi itu bisa bersembunyi dari kejaran pasukan kaum muslimin. Yang lainnya nggak bisa. Makanya yang dihabisin adalah pohon zaitun. Kenapa? Dalam hadis itu disyarahkan as-sajar itu adalah zaitun. Jadi program penghabisan kebun-kebun orang-orang Palestina, kebun zaitunnya orang-orang Palestina bukan nggak ada keyakinan di balik itu. Mereka keyakinannya karena pohon zaitun ini ketika mereka bersembunyi di baliknya pasti akan berbicara. Maka dihabisin itu kebun-kebun zaitun. Yahudi tidak nanam kebun zaitun, nanamnya apa? Horkot. Padahal itu pohonnya berduri, semak berukar, berduri. Tapi kadar keyakinan mereka yang membuat mereka harus menanam. Sementara kebalikannya dengan kaum muslimin. Kita nggak percaya dengan informasinya Nabi Allah Muhammad SAW. Ngambil jalan-jalan selain jalannya orang-orang beriman. Percaya kepada mereka orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ikhwan rahimakumullah, tadi Ummu Syarik itu menjelaskan bahwa sisa kaum muslimin ketika Dajjal itu sangat sedikit. Dan di riwayat jelaskan, Ibnu Hajar menjelaskan ya, itu jumlah kaum muslimin saat orang mukmin saat itu jumlahnya berapa? Jadi pertempuran pertama sebelum Dajjal ada pertempuran dengan bangsa Romawi di Dabik gitu kan. Jumlahnya kurang lebih 70.000 pasukan. Setelah peperangan kemudian Dajjal muncul. Lah ketika pengepungan Dajjal di Baitul Maqdis itu jumlah pasukan Baitul Maqdis berapa sebenarnya? Cuman 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Jadi orang mukmin itu di Baitul Maqdis itu cuman 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Tidak lebih daripada 19.000 sekian. Ada yang 7.000, ada yang 7.800 perempuannya. Jadi orang beriman yang bertahan di Baitul Maqdis itu cuma sekitar 19.000. Bayangkan nih, jumlahnya miliar. Kan sekarang ini kita miliar. Iya kan? Secara sensus kan miliar. Tapi yang bertahan ketika Dajjal muncul itu di Baitul Maqdis cuma 19.000. Mudah-mudahan kita bagian daripada mereka. Ya, atau kita tetap dimatikan Allah SWT dalam keadaan istiqomah. Ya, pilihannya cuma dua kan gitu. Pilihannya cuma dua, imma kita dimatikan Allah SWT dalam keadaan istiqomah dalam rahmatnya Allah SWT, atau kita menjadi bagian pasukan yang ada di Baitul Maqdis jumlahnya sekian itu. Jadi betul-betul fitnah Dajjal itu sanggup mengguncangkan keimanan orang-orang muslim. Makanya sangat dahsyat. Jadi pemurtadannya luar biasa. Saya kira itu malam ini ya. Jadi intinya saya simpulkan ya. Udah habis waktunya. Jadi tadi itu ya. Jadi kekuatan Dajjal itu adalah kekuatan Fata Morgana. Hakikatnya hanya menguji keimanan orang-orang muslim dan mukmin. Apakah dia bisa bersabar dan istiqomah atau dia akan larut dengan fitnahnya Dajjal. Intinya saja sebenarnya. Tapi goncangannya memang goncangan luar biasa dengan segala bentuk istidrat yang diberikan Allah SWT atas Dajjal. Kemudian yang kedua,
kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk memenangkan kaum muslimin dengan segala keadaannya. Dengan segala keadaan kaum muslimin. Karena kita biasanya begini, kita ini kan sok-sok materialis, meskipun kita ini tidak menganggap diri kita materialis. Contohnya begini, ukuran kita itu mesti angka. Kan begitu ya? Mesti kan itu jumlahnya titik mengawan ngake kan begitu, iya kan? Itu salah satu produk materialistis yang ada di benak kita. Itu produk asar gitu ya, asar materialistis yang ada dalam kondisi kita. Karena kenapa? Karena kita sedang menyandarkan kekuatan kita pada diri kita, iya kan? Mesti hitung-hitungan. Kalau kita menyandarkan kekuatan itu pada diri kita, mesti kita hitungan. Jumlah kita kan sekian. Kekuatan kita ini apa? Kan begitu. Tetapi kalau kita menyandarkan kekuatannya milik kepada Allah SWT, Allah Rabbul Alamin. Allah ini Tuhannya segala makhluk. Dia bisa menggerakkan seluruh makhluknya untuk memenangkan kaum muslimin. Batu bisa menangkan, pohon bisa menangkan, angin juga pasukan, burung pun pasukan, ya kan? Ikan-ikan di laut pun bisa jadi pasukan, bahkan belalang pun bisa jadi pasukan yang menghinakan Fir'aun, membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Bahkan air bah, ya kan? Air bah, ini banjir. Seluruh makhluk Allah menjadi pasukan. Wa ma ya'lamu junuda illa Allah. Dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah kecuali Allah. Angin datang. Jadi kalau kita sedang menyandarkan kekuatan kaum muslimin dengan angka-angka, sungguh kita terfitnah dengan kondisi kita. Karena hendaknya kita menyandarkan kekuatan itu pada Allah Subhanahu. Maka dengan kekuatan Allah semuanya bisa dimenangkan. Ini satu pelajaran penting yang ada pada fitnah ya. Saya kira cukup bagi saya dan antum semua. Mudah-mudahan kajian-kajian ini bisa menghantarkan kita untuk meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.